zawalu hududiha al khafiyati. Arti khafiyah itu tersembunyi. Arti zawal itu menghilangkan, membuang. Hudud, hudud itu nafsu minta jatah. Jadi nafsu ini dulu anggaplah sabalah bahu kanan, sabalah bahu kiri. Sabalah bahu kanan berisi perasaan rasa kawa. Sebelahnya lagi yang kiri rasa berisi. Nah itu tuh batang tubuh nafsu nih tuh. Rasa kawa, rasa berisi. Karena timbul dari sifat rasa kawa, rasa berisi, timbul rasa harat, rasa baik, rasa berisi kelebihan. Nah rasa kawa, rasa berisi ini syirkul khafi, sudah syirik yang samar. Timbul penyakit yang termasuk dianggap pemulaan, yaitu rasa berisi kelebihan. Karena tak pandang seorang bangkawa berisi bang tali hati yang ada, lalu ini kelebihannya, keutamaanku. Nah ini awal penyakit sudah nih. Amun yang sumber penyakitnya yang syirik yang samar tadi, rasa kawa, rasa berisi. Timbul penyakit yang disebut ujub, tali hati diri berisi kelebihan, melihat diri berisi kisah baik, kisah harap, kisah ini, kisah itu. Nah karena tali hati diri berisi kisah, napa kisah diri harap baik, lalu minta jatah si nafsu ini. Minta jatah itu disebut haddun nafsi. Kalau banyak yang dimintainya disebut hudud. Napa yang dimintanya jatahnya hendak dimuliakan si nafsu nih, hendak dituruti, hendak dipuji-puji. Nah hendak ini, hendak itu disebut hududun nafsi. Dan ini penyakit hati. Sebab bila inya kada dikabulkan hajatnya bisa sehari kita. Hendaknya dimuliakan, ada aja yang mamahapak tersinggung ada. Ada aja yang menyambat lalu mengeluarkannya harus sembuh gandeng. Nah, jadi sebenarnya bukan untung orang yang salah, seorang yang berpenyakit. Nah ini disebut menghilangkan kehendak-kehendak nafsu, yang disebut minta jatah, minta dimuliakan, minta dipuji, minta disangka orang kita ini orang soleh. Nah, masuk sejelas itu tuh. Itu nah zawalu hududiha, menghilangkan sifat-sifat yang kada bagus nang itu al khafiyati, yang inya tersembunyi dalam hati, sa'bun, sulit. Sulit. Ilajuhu, maobatinya. Jadi mudawatu ma yakhfa, sa'bun ilajuhu, menyembuhkan, maobati sesuatu yang tersembunyi, yang itu merupakan kehendak-kehendak nafsu tadi minta jatah, itu sulit. Jadi kita penyembuhannya. Kenapa sulit? Li'annahu, nah ini ada alasannya. Karena sesungguhnya yuhtaju, pengobatan yang kada kelihatan di penyakitnya. Coba secara medis sedikit, amun sali semaan ketahuan tandanya, kalau tinggal mau untal obat anu aja. Tapi kalau yang urusannya penyakit dalam, mengkada hendak di check up dulu, di UGD kah, di IGD kah, nah benernya tuh nah USG, di anu dulu, periksa dulu. Dokter gak ada tahu, gak ada USG, hanya dulunya tahu analisa. Di USG, di UGD, kurang lebih aja lah, maksudnya kurang lebih aja ya, belain pang nih. Nah periksa dulu, mun kada maliwat pandangan yang bujur-bujur bakarina, kada ketahuan penyakit dalam nih. Nah, harus periksa dulu no. Oh, ada tulang patah aja di dalam. Nah, mendihengali behinaknya. Nah, ketahuan penyakitnya imbah bujur-bujur di pariksa. Nah, sama nang kayan ini kenapa sulit penyembuhannya? Li'annau yuhtaju, karena penyakit yang di dalam ini bahajat, yuhtaju itu bahajat ila diqqati fahmin. Tuh wow, itu lebihan lah, beri kurung. Ila diqqati fahmin, kepada pemahaman yang mendalam. Nah,
didalami dulu. Dan ini mah hajatakan belajar kada kawan mah harasa urang. Nah, wan nupudi idrakin. Nah, wan nupudi idrakin, dan bujur-bujur berisi pandangan yang tembus ke dalam tadi. Bujur-bujur pemahamannya mendalam, pandangannya pulang tembus, melihat kada ingat sebatas permukaan saja. Nah, bila nang kada kaya itu kada tahunya berpenyakit, sebab penampakannya ini beribadah aja hari-hari. Nah, makanya penyakit hati ini bersembunyi di dalam ibadah. Nah, orangnya sembahyang, puasa, naik haji, apalagi bayar zakat, sugih, pemurah. Nah, dasar bagus kelakuan akhlak. Jadi kadang kita kadang menyangka bahwa kita ini sebenarnya durjana. Nah, dalam pandangan Allah nih durjana. Dur lawan jana. Nah, dikira kita ini orang soleh. Aku menganggap aku nih termasuk orang solehin. Jadi kita nih. Nah, padahal di dalamnya ada penyakit hati. Nah, ini bila kita menganggap kita soleh, periksa aja, periksa, check up. Jangan model kayak ada penyakit tuh, jangan. Nah, banyak ciri-cirinya. Keluar rumah bila kada bujur-bujur mantap dulu pakaian kada keluarnya supan aku aja. Nah, ini ciri penyakit nih. Tahalang aja kopi ya kada akon. Baju gamis biasa bagamis, karena kada bagamis rasa ngapakah sangali akon aja kada biasa. Begusuk harus baju bila kada begusuk lalu pina rasa kikoha. Nah, ini ada sesuatu napan itu di hati tuh. Nah, hendak mintali hati orang bahwa kita ini. Nah, ini bahwa kita ini nino. Nah, ini gitu. Jadi hati-hati. Jadi apabila kita tuh kada jauh-jauh dari pikiran kita memikirkan pandangan orang ke kita, pasti ada penyakit. Yang dalam otak kita nih pandangan orang ke kita, pasti ada penyakit tuh. Nah, bawa bapak riksa aja kita, bawa mengaji. Oh, sekalinya ganal bener nang kaya pohon apa kaya bikin nyor ria. Oh, sekalinya ganal bener nang kaya kada begitu wadah, kada kaya anunya kaya buah nangka ganal. Napa nintuh ujub. Oh, sekalinya ada sifat takabur. Memang ada ketahuannya kayaknya di ujung. Imbah ada orang memahapak sarik aja. Nah, iya tuh jelas sudah. Duh, nintu je pina betapian aja terus ya. Beburut ya orang menyambut misalnya. Nah, lalu aja tersinggung tuh. Belum tahu lagi nyaman aja. Ini tahu tuh, pakatulahan nyaman tuh nak aja. Nah, ini ketahuan. Merasa diri mangatulahani. Merasa diri bisi kelebihan, apa kelebihan? Sekurang wali kutub. Nah, sampai-sampai bisi pikiran mun aku kada di kampung nih gempa bumi sakuleh aja. Bisi perasaan gitu tuh. Nah, ini kada pantas bang kayak aku ini mun yang pakaian seadanya aja. Harus berjubah, surban, apalagi yang aksesorisnya nih, aksesoris sunnah nih. Memang sunnah dipakai bagus, tapi kalau niatnya supaya ini lalu jadi buruk supaya. Nah, yang bisa mencari supaya itu nafsu, minta jatah supaya dianggap termasuk kalangan ulama besar, supaya dianggap kalangan orang ahli ibadah, supaya dianggap kalangan orang-orang wali, supaya dianggap termasuk anus. Jadi duduknya nggak ada mau sembarang. Rupang yang di pojok masjid kada hakon menjabuk nang gugur. Nah, di buncu-buncu kada hakon. Nah, angka ini contohnya. Nah, bisa nang gitu tuh. Jadi kita hati-hati nih. Ini jangan sampai menunjuk ke orang. Nah, jangan-jangan aku. Nah, kalaunya orang bahari, ini orang bahari. Siapa orang bahari? Yang fa'ahlul basairi. Nah, sambungannya tuh. Ini orang bahari yang ahlul basair.
orang yang berisi pandangan bersih, orang yang berisi niat bujur-bujur hendak beribadah kepada Allah. Ahlul basair nih ngarannya, gelarnya nih sambatannya. Dan ahlul basair ini kata seikung orang yang berisi mata hati yang jernih. Nah penintoh niatnya murni karena Allah, tujuannya semata-mata menjunjung perintah Allah. Kadada yang lain dari itu. Pandangannya adalah selalu melihat kebaikan Allah. Disebut fa ahlul basairi. Ahlul basair ini berisi karakter khas. Napa karakter khasnya? Yattahimuna, menuduh pasti. Yattahimuna ini menuduh secara pasti nufusahum akan diri mereka sendiri. Nah, jadi kadang mau melihat ke orang yang dilihatinya diri seorang, dituduhnya akun ini riya, akun ini ujub, tuduhnya berdahulu. Akun ini banyak bisa penyakit, dituduhnya supaya apa? Supaya inya waspada. Supaya waspada. Jadi waktu beribadah waspada. Jangan-jangan akun ini ujub, maka yattahimuna. Diutamakan benar melihat menuduh lawan diri, mancap lawan diri. Makanya bila orang nih sudah memang menuduh dirinya ria, ada orang menyambat ke apa? Kada sari bahkan tuh bantuan janya, bantuan mahinyik nafsu. Nah, jadi kalau kita nih beribadah ternyata masih berpenyakit, rasa kada harata ya penyakit aja ada, malah ujung-ujungnya kita bertaubat, minta ampun lawan Tuhan, merasa diri hina. Kata pandang seorang banyak juga bepira lah, Fir'aun, bepira mengaku Tuhan, kita mengaku harat, mengaku mampu, mengaku bisa, itu Fir'aun, disingkat Pira. Jadi Pira itu singkatan dari Fir'aun. Nah, yattahimuna nufusahum. Apabila ia menuduh dirinya yang mungkin riya, mungkin ujub, idza malat ila ibadatin minal ibadati. Nah, apabila nafsu itu model kayak hendak, malat tuh cenderung kepingin kepada ibadatin, satu ibadat, minal ibadati, dari beberapa ibadat. Nah, dilihatinya kenapa ini nafsu ini kan nak tujuh bandaran nak sini. Napa nih? Oh, ada janda kembang. Nah, cocok kai. Cocok kai. Kenapa pina gagah bener ke sana? Napa nih manggawin ini? Pina mau ambil ke tasbih yang gandalnya kayak begini keminting. Kenapa ini gandalnya nih langsung pina mandi 9 kan bersih segala macam. No, biasanya kada baca mata sih dia. Nah, yang biasanya tapih itu biasa aja, nih ambil tapih BHS. Anu tapih yang terlarang sedikit, bagus papakaian. Biasanya biasa aja, ini timbul pina berharum-harum, pina berkelebihan. Ada apa ini? Nah, itu malat narannya, pina cenderung ke situ. Nah, maka bila pina cenderung ke situ, si orang-orang yang jernih hatinya langsung menuduh nih, nah apa nafsu nyawa pindah kayak lain, pindah kayak biasa, nak apa nyawa. Nah, kayak itu ini disebut waspada ya kita. Jadi nafsu ini bila bakal hendak, walaupun dalam ibadah harus kita curigai, wajib kita curigai. Nah, wayufatishuna, dan mereka itu meneliti secara mendalam. Waktu beribadah nih meneliti secara mendalam, jadi kita mahahar-hahar, dilihati an sababi mailihim, kenapa pindah katuju manggawin ini, kenapa hati cenderung katuju sembahyang sunat 2 rakaat duha di masjid, kenapa garang di rumah bang ada nyaman kah? Nah, kenapa pindah di masjid bintang kawam 40 rakaat duha, aman di rumah 2 rakaat bilang hendak bapaksaan. Kenapa nih? Ilaihi fa in kana li haddin min hududiha, Ibas Sidin meneliti, yupat di sunnah diteliti, fa in kana li haddin,
Secale sakalinya jika ada dalam ibadah nintu ternyata ada had nintu dorongan nafsu, kehendak nafsu minta sesuatu, maka disebut penyakit. Nah, maka mun ada dalam ibadah tadi lihudzin satu penyakit min hudzudiha, daripada penyakit-penyakit yang ada di hati tadi, dilihati cucuk kae pina kada kayak biasanya, pina bingking aja kita pada kayak biasa kan sederhana aja timbul bingking benar. Nah bingking ya kita. Nah apa nih? Sakalinya cucuk kae ada sesuatu yang diunting, amun kayak itu kayak apa ibadahnya, lanjutkan teruskan atau stop? Orang ahlul basair tarakuha kada jadi bunyi manggawi, padahal bingking sudah nenek nafsu hendak bener sudah ke masjid kan, di masjid ini bila surang kasih itu kayaknya ujung-ujungnya dipuji orang, dipadahkan orang wali misalnya. Kenapa? Nah, karena banyak perkumpulan misalnya kayak itu. Nah nafsu mali kita orang ahlul basair memandang ini nafsu ini tarakuha ada jadi sidin beusidin guring. Ini yang bujur, kada yang maihakan apa jual nafsu tuh. Nah maihakan seorang merugi kudu tampil juga aja. Gitu tuh. Amun orang ahlul basair kada babulik sidin. Nah sidin bapak mau umpati nafsu baik guring mengupi, baca salawat, minta ampun lamun Tuhan. Nah ini aja kita, ini orang-orang yang ahlul basair kayak itu. Amun kita yang ahlul qadat wagusang ini lo ngalihai, ahlul qadat wagusang lu meihakan apa? Bersaing aja kita bersaing aja kita. Ini orang-orang ahlul basair kan dompet mi bersaingnya. Jadi bila kada ada istilah kalah menang karena ini kan dompet bersaing. Yang sakit hati ini bersaing, sakit hati bila kalah. Bersaing lalu rasa harap bila menang. Nah ini orang bersaingnya kita. Orang-orang yang bersaing. Atau mun hendak tatap aja meompati toh menggawi amal tatap aja nih ala junupusahum, sambil diobatinya penyakitnya. Mun akutnya kada kawapang kada hadir ya tetap mun aku tetapi menggawi nih tahajud misalnya tetapi kada kawa gawi ya, tapi ala junupusahum diobatinya sambil tetap digawinya tapi sambil diobatinya. Nah caka ibarat berjuang tetap berjuang tapi kita sambil membawa pengobatan nih. Nah ini. Dan pengobatannya ini tentu spesialis. Di mana penyakitnya? Penyakitnya ada jauh-jauh penyakit hati ini, yaitu syirkul khafi, ada syirik yang samar. Jadi seluruh penyakit hati timbulnya di dua ini lah. Yang kedua-duanya disebut waham namanya. Wajib kita tahu nih. Apakah penyakit hatinya? Yang dua ini Yang dua ini diringkas oleh para ulama satu kata aja langsung praktiknya. Jadi bila timbul di hati nih waktu kita beribadah nafsu pindah hendak pindah becungol, nafsu pindah becungol, ciri nafsu pindah becungol gelagatnya ada timbul geritik, aku harat, aku orang baik, aku bisi kelebihan. Nana becungol nafsunya. Amun aku bisi kelebihan wajar loh ku aku dihormati. Minta jatah kita. Wajar aku ini. Amun orang mamahapak aku dasar kurang ajar. Gitu. Ini kebanyakannya enggak ini. Bamamai dasar kada tahu di orang Tuhan itu aja. Karena anak ini aja. Nafsu tuh hendak dihormati, minta jatah. Nah, maka bila nafsu nih itu sudah parah kalau ke situ. Nih hanyar bibi becungol. Hanyar bibi becungol, embrionya nih. Apa embrionya? Nah, rasa kawa. Rasa memiliki. Nah, maka satu kata aja. Napa? Ujar ulu sungai dipahapak.
Jadi jangan orang yang memahapak, kita yang memahapak. Timbul rasa kawa, pahapak. Timbul rasa beisi, langsung dipahapak. Pahapak ini bahasa apa? Kalimat memahapak satu aja. Misal timbul rasa harat, cuh, ya biar. Cuh. Lain gawian mo. Nah, itu. Pahapak dengan satu kalimat, lain gawian mo. Nah, cuh. Lain gawian mo. Kalau ke diri kita nih, wahai nafsu, lain gawian mo. Nah, ini 2 rakaat beribadah, nah timbul kena hati berbunga-bunga, pahapak langsung, lain gawian mo nafsu. Lain gawian dikau, lain gawian andika. Ujar orang sono, lain kerjaan elu. Nah, lain kerjaan elu. Ini mahapak. Lain timbul pina berbunga-bunga pina ya kita muha nafsu lain gawian mo. Nah, itu langsung aja kayak itu pahapak aja langsung. Nah, memahapak inilah disebut ubat yang bersamprut. Tuh. Nah, hendak bertimbul kan tunasnya samprut. Ini jangan alaju nufusahum ngarannya. Disamprut, isi samputan tadi lain gawianmu. Nah, kalau disingkat menjadi kata la, lam jalalah, la ini yang kayak gunting. Fungsinya menatak nafsu yang hendak bercongol. Dia bercongol tataknya. La ini mun diolah jadi kata-kata ya lain gawianmu. Siapa yang digunting? Nafsu kita yang hendak bercongol tadi. La lain gawianmu. Nah, karena bercongol pulangnya memang itu gawiannya. Gawiannya nafsunya memang waktu coba congol. Memang itu gawiannya diulah nafsu hendak bercongol. Congol pulang, tatak pulang. La kita. Lain gawianmu. Nah, ini paling nyaman memaham ini sudah. Nah, ini sudah menkai ngalih sedikit. Nah, ini. Amun dilihatakannya becongol rasa kawa, rasa beisi. Dilihatakan berarti kada mau obatin ngarannya. Kada mau obati. Rasa harat 2 rakaat kawa, tambah pulang 2 rakaat duha, rasa mantap. Ada pulang memuji, tambah pulang 2 rakaat, jadi 6. Ada pulang bapandiran masih untuk cangkalnya leh ya. Ini sampai berdengar apa? Berduha sampai berdengar. Tambah pulang 2 rakaat, 8 rakaat. Ada pulang orang memandir luar biasa sih, ini dasar panutan nih. Tambah pulang 2 rakaat. Akhirnya yang 40 rakaat. Duha. Hah. Sebab apa? Nafsu ini memang inya berbunga-bunga. Katuju disanjung. Jangan sampai menjadi penyakit yang parah, regeneratif. Bila sudah masuk ke wilayah riya, ini parah sudah. Menjadi ibadah yang 40 rakaat duha tadi, bukan hanya kada dapat pahala, tapi disiksa kita. Kalau sudah parah nang kayak itu, maka bila sudah ada embrionya becongol, tatak langsung dengan la, lam jalalah. Nah, jadi nafsu itu aku pahapak, la lain gitu. Nah, jadi lain gawianku tuh disingkat lain gitu aja sudah. Pian aja yang paham lain tuh. Lain gitu ya. Kada. Nah, apa yang dia binin kada. Ya kada tuh bang. Pian aja yang paham. Orang dia kada paham ada bapaknya. Kita kada membiarkan orang. Pikirkan diri seorang aja supaya selamat di akhirat ini. Nah, baca tasbih. Lain ya pian. Lain. Jangan nyaring-nyaring lah. Karena yang diiga nih ngapa nih lain-lain aja. Udah mengaji subuh minggu tuh bang aja, lalu pindah malah lain orangnya aja. Nah, ya kita. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bacaannya. Kada ya biar. Nya lain-lain bahasa ada sama ya. Kalau ada jo yang bahasa isyarat saja bilang baca cih ya biar. Pahapak aja dengan macam-macam gaya pahapak. Nang kayak itu yang dibiarkan nafsu ini cugat. Sebab belinya sudah cugat, hendak memuntahkan sesuatu. Paham lebih ya? Nah, ada paham. Amun kada dimuntahkannya kada tulus hajat janya. Nah, ini mana tadi hilang bacanya.
alaju au alaju. Nah jadi dua lah solusinya. Bila pina becongol, ini orangnya gawinnya beribadah nih, tapi nafsu berbunga-bunga. Nah ini itu kita teliti. Oh pertama kada jadi selesai. Bila kawa kada jadi, bila kawa kada jadi. Amun sembahyang subuh kada kawa kada jadi. Paham lah, ini wajib masalahnya. Nah maka kayak opsi kedua alaju nufusahum, obati. Kayak apa caranya? Ambil sampurutan yang tadi lah lain nyawa nafsu pahapak aja langsung. Nah apabila nyawa memahapaknya fi hali fi'liha, waktu nyawa manggawi ibadah ninto. Nah pahapak aja. Memahapak itu termasuk mujahadah narannya. Hatta takuna, sehingga engkau nih ya nafsu kholisatan, bersih sudah lillahi ta'ala, karena Allah. Ciri bersih dua, hilang rasa memiliki. Yang bujur seorang ini dimiliki Allah. Nah itu ciri bersih satu. Yang kedua hilang rasa kawa. Yang bujur seorang ini ditolongi Allah. Nah amun sudah ada perasaan dua, ditolongi Allah, milik Allah, milik Allah, ditolongi Allah, ditolongi Allah, milik Allah. Ini disebut watakunu kholisatan lillahi ta'ala. Nah ini yang disebut jadilah diri engkau tadi bersih lillahi ta'ala, milik Allah, Allah yang sugih, ditolongi Allah, Allah yang begawi. Seorang bang hina. Nah hina. Nah pagar ngaran hina, kada pernah kawa, kada pernah memiliki. Nah tuh hina narannya. Jadi yang ada ini kabehkan orang berataan kama waqa'a li ba'dihim, sebagaimana pernah terjadi bahari. Baqa'atu fi'il madi berarti bahari. Li ba'dihim, bagi sebagian ulama ahlul basair nih, orang-orang yang hatinya balampu, pernah terjadi pada mereka annahu, bahwasanya haddasathu nafsuhu, mengajak akan dia oleh nafsunya. Nafsunya nih mengajak sidin, memandiri sidin, membawai sidin bil khuruji ilal gazwi, hendak berperang. Bil khuruji, keluar, ilal gazwi, umpat berperang. Ini kisah bahari lah. Jaka kita wayah ini misalnya hendak keluar tulak ke masjid misalnya, hendak keluar tulak menuntut ilmu, hendak keluar tulak undangan hajatan, hendak, nah itu modelnya tuh kias saja tuh. Misal untuk kontekstualnya tuh amun yang kisah hendak keluar berperang, kan kita kadang hendak berperang lagi, lain lagi babnya. Cuman ini contoh bahari karena situasinya kayak minto. Nah anggaplah misalnya hendak napa, misalnya hendak kehajatan misalnya, undangan sunnah kita mengabulkan undangan orang mau undang misalnya, sunnah kita kawaha. Nah orang mau undang kita kawaha, ayo. Nah diajak oleh nafsu untuk berkeluar berperang, wa adharat lahu, dan nafsu memberikan bayangan lawan inya. Nah apa bayangannya? Annadzalika, bahwa nyawa mun keluar berperang itu lillahi ta'ala, bujur-bujur menjunjung perintah Tuhan. Kan Tuhan menyuruh nyawa umpat berperang, atau nyawa tuh datang ke kasaruan, Tuhan menyuruh. Ini sunnah hukumnya, karena di situ ada silaturahmi, mengabulkan hajat orang. Sunnah nih toh, ini bayang nafsu memberi bayangan yang baik-baiknya. Nah maka orang ahlul basair yang berlampu tadi nya meneliti dulu, fafattasha, maka ditelitinya, bujur kada gambaran dari nafsu ini. Nah bujur kada hendak semata-mata karena Allah, telitinya dulu. Faidan sekalinya, faidan itu sekalinya. Nah huwa sekalinya yang ini hendak keluar ini, nah ibadah telitinya adalah li ajli, ada sesuatunya, ketahuan asal mau diteliti. Amun kita langsung bas saja, kada meneliti, kada tahu kita, kada tahu. Jadi teliti dulu, merenung dulu, cocok kayak pina lakas benar, pina hendak benar sekalinya. Nah
sakalinya li ajli antastariha min ta'abil mujahadati fa innahu kulla yaumin yaqtuluha marratin katsiratan biman'iha min syahwatiha faradat an taqtula marratan wahidatan fatastarihu. Nah, titik situ. Ini contohnya berperang malah. Nah, jadi orang ini bahaluat lah, bahaluat di kampung nih manahanin nafsu yang banyak kehendak. Hendak ini tataknya lah mati seikung kehendak. Hendak ini tataknya guntingnya lah mati. Jadi dalam sehari banyak yang nyebunuh kehendak nafsu ini mujahadah aja berperang juga. Jadi hari-hari orang nih, orang yang di awalnya kita hari-harinya pembunuhan aja terus. Nafsu itu kan dibunuh. Enggak dibunuhnya congol-congol aja. Itu yang sudah dibunuh kan bercongol pulangnya. Nah, jadi gawian orang ini walaupun seorangan di rumah beribadah, tapi jihad juga sebenarnya. Ini jihad yang akbar. Hari-harinya membunuh, bunuh nafsu aja kita. Kena hendak ini lah ada aja bunuhnya. Jadi uyuh ini pian. Uyuh. Nah, bila kereta biasa, musuh kereta biasa ada bapak apalagi alatnya canggih kan. Sampai pakai gunting, pakai pistol. Bila berokok aja, bila kena jongol, tuh tatak anunya, piciknya ledak kan. Jadi kada yang gunting salamannya, memang bisa aja berubah jadi pistol. Kan maju ini zamannya yang santai aja nah. Bil mengopi berokok timbul, piciknya, ting meledak situ, pasangnya bom aja sudah. Nah, ini orang yang lihai kan. Kada basalang yang gunting lah. Nah, jadi uyuh nih tuh, jadinya jaka aku buat berperang berperang ini kan imbah sekali kan membunuh musuh nih ganal bandar pahalanya imbah itu aku istirahat lagi santai. Nah jadinya anak berperang itu anak santai sebenarnya bukan karena Allah Ta'ala. Nah berarti ini pun termasuk nafsu juga. Nafsu ini ketujuh lapang. Nah nafsu ini ketujuh nyaman, itu sifat nafsu. Jadinya hendak keluar dari benyaman, dari yang sulit hendak benyaman-nyaman. Jadi beribadah memilih berperangnya sebenarnya hendak benyaman-nyaman aja. Nah itu. Nah amun nang kai itu sama contohnya nang kai pian lah. Nah ini contoh aja Pak. Nah di rumah nih pian kan anggap pian di rumah aja harus menggawi ini menggawi segala macam kan uyuh ya lo kok. Lalu pian hendak ziarah. Anggaplah ziarah itu ibadah ya kalau hilang ke orang rumah orang soleh nih ziarah. Kan pina baik lo kok. Padahal hendak rekreasi. Paham lah pian? Paham juga kan? Sambatannya kan judulnya ziarah. Padahal motifnya kancang wani hendak benar umpat wani mengurangkan duit hendak rekreasi sekalinya. Ini nafsu nih. Amun diteliti pina kayak ziarah orang soleh, mudahan dapat manfaatnya, mudahan dapat berkatnya, mudahan dapat wejangan, mudahan dapat dawuh dari orang soleh kan Jawa kan orang dawuh kalimatnya. Lain kita kan papadah kalau Jawa dawuh. Nah, kayak itu pinanya sekali teliti anak rekreasi sidin. Nah, paham lah ini. Kayak itu modelnya tuh. Jadi sambatannya supaya beribadah padahal nafsu hendak balapang-lapang. Nah, jadi kita teliti itu. Jadi orang yang ini meneliti sidin. Oh, hendak rekreasi nah hamzah kalinya aja. Itu bahasa patas tarihu tuh, antas tariha tuh. Maksudnya berrekreasi sekalinya, tulis itu rekreasi bawah tuh. Nah, itu. Nah itu maksudnya sekalinya minta abil mujahadah. Nah, itu maksudnya satu titik setelah patas tarihu sekalinya hendak rekreasi saja. Satu dulu ketahuan amun niatnya motifnya hendak rekreasi misalnya berarti sambatannya aja narnya beribadah padahal kada. Satu dulu lah wa aidan dan contoh yang kedua li ajli. Nah karena orang nih hendak keluar berperang pinanya kayak lillahi ta'ala teliti ya dulu bujur kada lillahi ta'ala. Oh sekalinya bi'an li ajli ayyata samahan nasu bi'annahu ustushida. Nah bahwa supaya manusia tahuan bahwa inya bilanya masih hidup jaga benar.
Bilainya sudah mati syahid supaya terkenal nih. Nah, bisa juga kayak itu. Payakunu mutinya mati syahid, payakunu jadilah inya syarafan lahu wa dzikra binnas. Jadilah inya mulia dan disebut-sebut namanya di kalangan manusia. Pina gagah benar berperang. Nah, ada gagah benar perang mati ujar yang ujar sahabat Nabi nya mati syahid kada aja Nabi. Nya kada mati syahid. Ada nang itu riwayat. Kenapa? Hanya tadi ada juga masih gagah benar berperang, jago benar karena Allah, kada karena Allah. Nabi-nya supaya dipadahkan orang yang pemberani, supaya dipadahkan orang jago. Nah, ini nafsu nang kayak itu pian. Pina gagah benar menabas di halaman rumah di halaman rumah mintuha. Pina gagah benar menabas kenapa? Kita minta pandang mintuha. Kada karena Allah lagi. Ini contoh aja, kias saja kalain telah ini nafsu tuh kadang-kala pina cangkal beribadah, motifnya pangdorongannya ada di kehendakinya. Amun kaya itu imbah ditelitinya dasar kada bagus tujuan nafsu ini patarakal khuruja ilal gazwi. Nah ini kesimpulannya, pataraka maka dia tinggalkan khuruja keluar ilal gazwi kepada peperangan. Angka dijadinya tulak baunya guring aja atau menyotok kan. Nggak itu ini yang bujur jadi yang bujur. Jadi nafsu ini dipalampang, jangan di kalampangan, dipalampang gitu. Nafsu. Nah cuma mun handak juga kada kawa kada tulak. Misal contohnya kan sembahyang zuhur kada kawa kada digawi sembahyang zuhur tapi sambil diobati. Nah, cara mengobatinya tadi yang tadi samprot dengan samprutan yang la nyawanya. Waqad yajidu syakhsu minan nasyati wal ladzati fi naw'in minal ibadati. Ada kalanya seseorang, waqad tu ada kalanya, kadang-kadang yajidu menemukan asyakhsu oleh orang yang beribadah minan nasyati wal ladzati pina cangkal dan rasa nyaman benar. Nasyat tu cangkal, waladzati nyaman benar. Pinau'in minal ibadati pada satu jenis ibadah dari banyak ibadah. Ibadah tuh banyak. Kenapa ini pina manuguli benar lawan ini? Kenapa ya? Ma la yajiduhu pinau'in akhar. Sedangkan bila menggawi ibadah yang lain kada ada rasa cangkal dan rasa nyaman. Wa ma dzalika biasanya tidak ada motif itu illa melainkan li ajli anna hadzaha fihi aktsaru minal akhar. Di gawian yang ina pina cangkal ini, pina nyaman menggawin ini, di situ ada jatah nafsu yang tak banyak pada ibadah yang lain. Contoh, subuh biasa kita kulir pian. Pengajian kan bila subuh tuh kata rami mbah maghrib. Pengajian. Kenapa? Karena bangunnya ini berat. Apalagi membini bisa mengait. Ini terjungkang pulang. Ya kalau yang kita yang welcome my friend kan. Terjungkang pulang. Misal kayak itu tuh. Berat ini pian huasnya apalagi mau nyar kawin. Bisa tuh, Bang. Mbah bapacul baju yang bini yang bininya ini langsung. Lah kata-kata jadi turun tak? Berat kada berat tuh oleh. Kenapa sih Din semangat 45 turun subuh? Tiap subuh semangat 45. Tiap subuh semangat 45. Mun zuhur asar isya pernah lama. Maghrib kan padahal maghrib tuh semangat pokoknya lama aja nanya. Kada semangat maghrib kada semangat. Tapi bila subuh kancang. Kenapa? Oh, jadi imam pang subuh. Nah, cocok kai. Amun zuhur asar isya jadi makmum. Tapi kalau subuh jadi imam, lalu kancang ai. Nah, waspadalah. Waspadalah kita. Sebab jangan jadi imam seorang kau mau ungkai kiraat, harat, tajwid mantap, bacaan fasih, suara menyaingi Nabi Daud. Pesaing lawan Nabi Daud suara nih. Amun zuhur, orang kada tahu yang seorang nih yang sarah baharat deh. Amun subuh seorang jadi imam lalu orang tahuan, diselu cangkal benar. Nah, paham lebih ya. Nah, kias saja tuh bila paham, milihnya paham mengerti. Jadi ini kenapa pilih cangkal benar pada yang lain waktu ini?
Nah, li ajli anna hadzaha fihi aktsaru minal akhar. Karena menggawin ini tak banyak jatah nafsu dapat daripada gawin ibadah yang lain, itu minal akhar. Nah, itu satu. Fa idza kana min ahlil basairi, amun urang tu dasar dapat hidayah, taufik dan inayah Allah, balampuni orangnya intaqala. Kada jadi sidin turun. Atau turun juga pada lambat supaya jadi makmum aja. Nah, intaqala itu berpindah. Amma malat ilaihi nafsuhu ila gairihi, berpindah dari yang dikatujui nafsu digawinya yang dikada dikatujui nafsu. Nah, nafsu katuju membaca ini dilihatinya dasar ada jatah yang dipintanya, ampih digawinya carinya ibadah yang lain. Itu munnya tuh ahlul basair. Contohnya yang kita aja nah. Kenapa piannya ketujuh benar baca surah Waqiah? Nah, amun baca surah Muluk pina kurang. Karena kan surah Muluk ini fadilatnya dikubur aja pian. Kan dikubur fadilatnya kalau pian tahun kada ketahuan. Tapi amun Waqiah kan wahinian juga fadilatnya sugih. Lalu pian cangkal baca surah Waqiah. Nah, hati-hati. Baca surah Muluk males aja. Kada semangat. Nah, misalnya contohnya. Namun ahlul basair Muluk nintu yang dikarasinya Waqiah tuh kakain aja dulu supaya mamahapak lawan nafsu. Bukan berarti kita benci lawan Waqiah, ini strategi melawan nafsu. Nafsu ketujuh kayak ini kita pahapak ambil yang kayak ini supaya nafsu merasa pahit lawan ini, ujung-ujungnya kita tak biasa manis. Nah, nang kayak itu maksudnya. Biasanya bila inya lah, ini contoh hari Jumat pulang nih, lalu kotak amal nih, lah kotak amal. Kita tuh bilanya yang habang atau yang hijau yang 50 tuh, itu menurut kayak ngalih dong ngeluarakan udah kayak, nah supaya orang melihatan dong. Nah jangan pulang, buka pulang dulu. Habang bangan aja, lalu tagugur nah aja, hanya kajak. Nah. Bersalawat pulang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tumbur sampai sekitar. Nah, ini aja. Nah, bila yang habang selembar sudah. Nah, masih ada lagi aja. Dua lembar. Nah, tapi bila takana yang halus 1000-an, yang gambar Kapten Patimura 1000. Ngapiana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la haula wala quwata illa billah. Orang kan melihat, nah nafsu nih karasi papalingannya, nah, kayak itu papalingannya ambil yang 1000. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kisah tagugur pulang karasi, kayak itu. Yang 100.000 tuh kayak itu dulu strateginya. Amun sudah tak biasa kita lihai dah. Melihat lawan yang Tuhan juga menolongi hendak yang berapa ada masalah, yang nambah ungkai ke besar bunyi itu ada masalah, itu anunya aja, kemasannya aja, isinya Tuhan menolongi. Kalau merasa melihat Tuhan menolongi jadi sudah nintu lihai sudah, ini kada perlu lagi kalau kemasan lawan yang kising hendak yang bersembunyi beungkai kada masalah. Jadi kita ini bukan hamba bersembunyi, bukan hamba beungkai, tapi hamba Allah yang ditolongi Allah ini yang bujur. Kan mesti harus bersembunyi bang, kan mesti harus beungkai. Cuma karena kita ini masih berpenyakit, maka perlu mukhalafatun nafsi, menyalahi lawan kehendak nafsu. Nafsu hendak kahulu bawa kahilir dulu. Nafsu hendak kahilir bawa kahulu, itu strateginya. Karena sudah nafsu itu kalah, kita bujur-bujur sudah ditolongi Tuhan, kahulu kahilir kada masalah. Dimanakah duduk pian kada bapak? Hendak dibuncuk, di tengah, di pinggir, di pucuk masjid kada bapak. Nah, tapi mun bagi nafsu masih gana, ndak katuju ja duduk supaya kana surut orang. Nah, pilih dulu di buncuk-buncuk paparak sandal. Itu harapan paparak sandalnya. Nah, ini ganal benar nafsunya nih. Ganal benar nih. Tahu akan tai sapi aja mohnya itu. Nah, itu. Seorang menawakakan, mun orang bakal hian bisa. Nah, kayak itu caranya mau hendak kita selamat di akhirat. Nah, selamat di akhirat. Tolongi aku japian.
aku memedahkan, aku bungul, ada orang menyebut bungul, alhamdulillah tolongnya aku sampai juga aku bungul. Nah kayak itu caranya. Tapi ini di hati aja, jangan diucapkan. Di hati nih, nah kayak itu. Jadi kita nih sering menuduh, menyambat diri kita seorang bungul. Nah, orang ada menyambat bungul kata pakai lagi. Nah, itulah satu. Faida kana min ahli basair intaqala amma malat ilaihi nafsuhu ila ghairihi fa in tawa'athu, amun nafsu imbah kita pindah ke bacaan tabarak lah, lam yakun laha fil istighali bidzalikan naui haddun lah, sekalinya pindah mangoler kada mau, nah dasar tuh. Wa illa, tapi sekalinya mau hajat juga cangkal rajin, kana wa illa kana li ajli hadhiha. Nah jadi kayak ini contohnya, bila inya misalnya mau haja bagus saja dikarasi ke surat tabarak, bacanya juga rasa nyaman juga, rasa cangkal juga, berarti kada bermasalah. Nah, tapi bila dikarasi ke surat tabarak kan masih waqiah nih, dikarasi ke surat tabarak bina kada hakun, nah berarti bermasalah tuh. Itu maksud wa illa kana li ajli hadhiha, berarti bermasalah hati. Nah bila yang 100.000 yang ganal nih disuruh nang kayak ini kada hakun, nah berarti bermasalah tuh. Berarti karena li ajli hadhiha. Tapi muninya disuruh nang kayak ini ya sama aja, yang baung kayak sama aja, kada apa aja. Ah berarti ini yang disebut fa in tawa'athu lam yakun laha fi istighali bidzalika naui haddun. Berarti kada ada jatah minta nafsu, kada minta jatah di situ. Nah ini penting nih kayak ini dianuakan model kayak ditarapakannya kita dalam ibadah kita. Nah penting benar. Jadi dua aja anunya caranya. Pertama kada jadi tadi lo amun kawa kada jadi. Nah, atau tetap aja gawi karena kada kawa kada jadi, tapi sambil dipahapak si nafsu tadi. Nah ini gawian bubuhan orang bahari yang disebut ahlul basairi. Ini pengumuman lah sebelum tutup nih. Jadi setiap malam Selasa pengajian kita kan biasanya di Pinus lah. Nah itu dipindah. Jadi malam Selasa minggu pertama tiap bulan tuh di Jalan Patin, di Pendaran Jalan Ganalnya Raja Wali kah? Nah situ Jalan Patin, malam Selasa minggu pertama tiap bulan. Malam Selasa minggu kedua kayak biasa sebarang lah. Lu nggak ada apa aja subarangnya, ada potong padakan hanya tahu gitu nah subarang. Nah malam Selasa minggu ketiga di Puntun of City Legend. Nah ya malam Selasa minggu ketiga ya sudah tidak di Puntun lah. Malam Selasa minggu keempat di rumah Guru Tuha di Jalan Turi sini. Nah rumah Guru Tuha tapi di rumah Jiyadi yang di Jalan Turi. Nah nih tuh. Jadi malam Selasa yang dihadap nih, malam Selasa dihadap nih. Minggu pertama tuh itu di Jalan Patin di situ tuh. Narannya hafal aja pan jalan cuman narannya kada hafal. Pinandul orangnya cuma ngaran kada tahu. Cuma betamun pinandul ya. Insyaallah kita sambung wallahu a'lam. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.